Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di video review untuk praktikum data science. Kali ini kita akan mereview untuk pertemuan ke-9 mengenai text processing. Oke, jadi di sini dengan text, dengan kata menemukan data. Mantap ya. Oke, langsung saja kita di sini disuguhkan ada gambar preview dari materi yang akan kita bahas nantinya. Itu di sini ada kalimat The quick brown fox jumps over the lazy dogs. Dan situ ada gambarnya juga, ada sebuah ekor rubah yang melompati seekor anjing yang sedang tidur atau sedang bosan. Nah, ada yang tahu makna dari kalimat itu? Ya, itu adalah kalimat yang mengandung seluruh alfabet, gitu ya. Nah, jadi kalimat itu umumnya digunakan oleh orang Barat sebagai menguji keyboard mereka. Nah, jadi mereka menuliskan kalimat itu untuk mengecek setiap key pada keyboard mereka apakah berfungsi dengan baik. Nah, seperti itu. Kalau di kita kan ya QWERTY ya, VJZ gitu ya. Tidak berurutan gitu lah, dari kiri ke kanan lalu kanan ke kiri. Nah, kalau di mereka itu menggunakan kalimat ini. Nah, di kita juga dapat mengimplementasikan kalimat itu dalam pengujian keyboard. Nah, oke, lanjut kita ke pembahasan yang utama, yaitu mengenai text processing. Text processing, di sini kita untuk goals yang akan kita rencanakan adalah bagaimana kita mampu menganalisis dan mengolah teks menjadi data. Nah, jadi bagaimana kita melihat sebuah tulisan, melihat sebuah artikel, melihat sebuah kalimat itu bisa kita temukan data di dalamnya atau makna di dalamnya. Lalu kita akan memproses karakter, kata, kalimat, paragraf, dan artikel tersebut. Nah, oke. Jadi di praktikum kali ini juga berhubungan dengan pertemuan kita yang keempat, yaitu getting files. Karena nanti kita akan menggunakan files txt untuk memasukkan data kalimat-kalimat yang akan kita proses. Oke, lanjut. Di sini yang harus kalian tahu adalah beberapa poin yang sudah kakak buat, yaitu artikel, paragraf, kalimat, kata, dan karakter. Nah, jadi hal yang harus kalian tahu adalah ciri-ciri atau spesifikasi dari setiap poin ini. Seperti artikel ini, apa itu artikel? Yaitu kumpulan paragraf. Nah, lalu apa itu paragraf? Itu kumpulan kalimat dicirikan dengan baris baru, ada alinea atau yang menjorok ke dalam, lalu ditandai dengan tag backslash n. Kalau di pemrograman itu ada tagnya. Lalu kalimat yaitu kumpulan kata, ada titik di akhir kalimat, awalnya adalah huruf kapital, bisa juga diakhiri dengan tanda seru atau tanda tanya. Untuk kata yaitu kumpulan karakter, dipisah dengan spasi, dan yang terakhir adalah karakter itu sendiri yaitu huruf, angka, dan simbol. Nah, jadi ini seperti pembungkusan ya, yang mana kan semua kalimat kata karakter ini dibungkus oleh paragraf, lalu paragraf dibungkus oleh artikel, sampai yang bungkusan terkecil itu adalah karakter itu sendiri. Nah, jadi perlu dipahami kenapa, karena dari sinilah kalian bisa memvisualisasikan view atau penglihatan yang disadari oleh mahasiswa, bagaimana dia disadari oleh manusia, lalu bagaimana kalian menginterpretasikannya dalam tampilan program yang dapat dipahami oleh mesin seperti itu. Nah, jadi perlu diketahui dulu ciri-ciri dari setiap poin ini, yaitu artikel, paragraf, kalimat, kata, dan tentunya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kita akan mencoba dengan uji coba yang sederhana. Nah, yaitu kalimat tadi, yaitu the quick brown fox jumps over the lazy dog.
Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana menghitung jumlah karakter. Yang kedua, bagaimana menghitung frekuensi karakter. Yang ketiga, bagaimana menghitung jumlah kata. Nah, di sini disediakan form untuk menguji pemahaman kalian terkait dengan tiga arahan di atas. Karena kalian sudah menjawabnya, di sini kita lihat aja hasil responsnya dapat kalian lihat sendiri di Notion-nya masing-masing. Mungkin kita bacakan aja ya salah satu yang hmm, menurut kakak tepat ya. Hmm, atau bebas ya. Nah, kita mungkin bisa lihat yang punya Novia Rahma. Novia Rahma tadi, mana ya? Nah, ini. Jadi, kata Novia untuk melakukan penghitungan jumlah karakter yang pertama adalah input data berupa kata atau kalimat yang ingin dihitung jumlah karakternya ke dalam sebuah variabel, misalnya data. Masukkan ke dalam sebuah list. Nah, mungkin ini yang kedua ya. Ah, urutannya nih agak lain ya. Oke, satu, dua. Oke, yang kedua, buat variabel kosong berupa list untuk menyimpan hasil dari jumlah karakter. Yang ketiga, lakukan perulangan untuk setiap indeks dalam variabel data. Yang keempat, tambahkan setiap indeks dari variabel data ke dalam variabel jumlah karakter. Nah, lanjut kita cek pseudocode yang kedua, yaitu menghitung frekuensi karakter. Kita lihat dari mahasiswa lainnya, yaitu dari Safira. Untuk yang pertama adalah input data. Kedua, buat fungsi untuk menghitung jumlah karakter. Yang ketiga, kecilkan karakter yang diinputkan agar bisa dibaca dengan rata. Kecilkan ini mungkin maksudnya di lowercase ya. Nah, jadi hurufnya jadi kecil seperti itu, bukan alfabet. Maksudnya bukan dalam bentuk caps lock seperti itu, huruf kecil. Oke, yang keempat, buat dictionary kosong untuk menyimpan frekuensi karakter. Yang kelima, buat perulangan berdasarkan data yang diinput. Yang keenam, lalu lakukan percabangan untuk memeriksa apakah data yang diinputkan itu termasuk karakter. Yang ketujuh, lalu lakukan percabangan lagi. Jika karakter itu sudah ada, maka simpan dengan menambah frekuensi. Jika tidak, maka sebaliknya. Nah, jadi di sini menggunakan yang kakak lihat adalah menggunakan struktur data dictionary ya. Jadi dari dictionary itu dicek apakah value tersebut sudah ada. Jika sudah, jika ada ditambah satu, dan jika belum ada maka definisikan sebagai satu. Nah, di sini sudah tepat untuk sudokotnya, bagus ya untuk pemahamannya. Lalu kita lihat untuk sudokot yang ketiga yaitu menghitung jumlah kata. Kita lihat sini punya normal lah untuk sudokotnya. Yang pertama input data. Yang kedua bikin sebuah fungsi dengan parameter data yang diinputkan. Yang ketiga, bikin variabel baru yang isinya merupakan teks yang dipecah menjadi daftar kata dan menggunakan fungsi split. Oh, dia sini menggunakan fungsi split ya. Lalu yang keempat, bikin variabel baru yang isinya untuk menghitung jumlah kata dengan menggunakan fungsi count. Nah, jadi pseudocode yang dibuat malah ini sudah tepat. Jadi dia menginputkan data, lalu dengan menggunakan fungsi itu data tersebut di split seperti itu ya, karena splitnya di sini split kosong berarti itu otomatis akan men-split bagian spasi, jadi akan diberikan jarak seperti itu. Oke, nanti akan kita lihat di bagian kodenya ya. Nah, jadi itu untuk jawaban kalian mengenai pretest dari pemahaman mengenai bagaimana memproses data. Nah, kakak rasa sudah cukup paham kalian semua mengenai data-data yang diinputkan ini. Oke, nah langsung saja kita menuju kodenya. Nah, ini kodenya. Untuk kodenya, jadi di sini yang pertama adalah kita memasukkan file yang terlebih dahulu.
Jadi di sini kakak sudah menyiapkan filenya itu bernama example.txt yang berisi kalimat tadi. Jadi kita jalankan, shift enter. Kita baca filenya dengan txt.read. Text.read dalam variabel txt. Kita cek txt-nya apakah sudah benar. Nah, sudah benar ya guys. Kita ulang aja deh lah. Kita ulang aja secara mudah. Kita kita ulang. Stop. Lanjut. Nah, jadi nomor 3 tepatnya sudah berhasil kita masukkan. Jadi teks ini adalah kalimat The Quick Brown Fox Jump Over the Lazy Dog. Oke, untuk menghitung jumlah karakter, jadi kita sini buat semua karakter tadi menjadi lowercase dulu. Lalu kita jalankan ini, kita print. Nah, sudah jadi lowercase. Ini kita coba menghapus spasinya. Masukkan ke dalam variabel txt no spacing. Ini hasilnya. Kita tampilkan jumlah karakternya dengan menggunakan len. Nah, tampil jumlahnya adalah 36 karakter dengan titik. Oke, jadi kita dapat sudah program untuk menghitung jumlah karakter dari kalimat ini. Seperti itu. Oke, lanjut kita menghitung frekuensi karakter. Di sini akan menggunakan dua metode. Yang mana kita di sini sudah menyiapkan abjadnya kita definisikan sebagai 0. Dan yang kedua kita menggunakan dictionary yang kosong. Ya, kita jelaskan dulu untuk yang pertama, yaitu dictionary yang sudah kita siapkan di sini adalah abjad dari A sampai Z. Kita definisikan itu 0 semua, belum ada. Nah, jadi kita lakukan perulangan untuk setiap teks di lowernya. Jadi kita periksa for I in text lower, lalu kita ulangan lagi. For J in char kita periksa. Nah, jika I sama dengan J, itu cara J-nya ditambah dengan 1. Nah, kita cetak, maka hasilnya seperti ini. Nah, terbukti ya, dari kalimat itu mengandung semua abjad dari A sampai Z itu setidaknya ada 1. Nah, untuk yang empty, itu kita definisikan sebuah dictionary kosong, yang mana kita akan melakukan perulangan dari teks no spacing ini. Jika I di dalam cara empty ini adalah melambangkan true, maka cara empty atau nilainya itu ditambah dengan 1. Kecuali jika tidak ada, maka definisikan sebagai 1. Kita cetak dictionary kosongnya, maka akan seperti ini. Nah, dapat dilihat ya mungkin perbedaan dari kedua dictionary ini adalah urutannya. Nah, kalau yang sudah kita definisikan itu terurut dari A sampai Z, A, B, C sampai Z. Nah, kalau yang tidak itu mengikuti urutan dari kalimatnya. Kan ini T, H, E, U, I. Nah, karena dia memeriksa kalimat dulu baru memasukkan ke dalam dictionary. Sedangkan yang kita definisikan terlebih dahulu tadi, itu kita definisikan dari abjad A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Nah, maka itu akan mengisi nilai yang kosong tadi. Oke, jadi di sini dari teman kelas kalian itu ada kode untuk mengurutkan data tersebut. Nah, jadi di sini kita menggunakan sort ya, sorted. Jadi ini kodenya di dalam kurung sorted dalam kurung empty dot items dalam kurung untuk mengurutkan data-data dari A sampai Z. Nah, seperti itu. Oke, lanjut kita pada kode yang ketiga, yaitu menghitung jumlah kata. Oke, di sini untuk jumlah kata itu kita menggunakan txt.lower.
Secara langsung kita bisa menghitung spasinya ditambah dengan satu. Karena kan tadi kita lihat ciri-cirinya untuk kalimat, untuk kata itu dipisah dengan spasi. Nah, oleh karena itu kita dapat menghitungnya dari spasinya ditambah dengan satu. Karena kan spasi itu di antara kata. Kita jalankan dapat 9 kata. Nah, kalau menggunakan cara lain, kita dapat menggunakan split sesuai dengan pseudocode yang diteruskan oleh Normala tadi yang menggunakan split. Nah, split ini otomatis akan memberikan jarak itu dalam bentuk ya, jika itu adalah spasi atau space. Jadinya akan otomatis memisah setiap elemen itu dari spasinya. Pikiran kan? Nah, seperti itu. Nah, oke, jadi di sini ada lanjutan dari tugas di kelas, yaitu kita akan menganalisis paragraf ini, yang mana akan kalian kerjakan sendiri berdasarkan referensi yang sudah dibagikan di atas. Oke, kembali ke notionnya. Nah, jadi kalian bentar. Untuk paragraf itu, kalian diminta untuk menghitung jumlah kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menghitung jumlah kata dalam paragraf. Yang ketiga, menghitung frekuensi kata dari paragraf. Dan tambahannya itu menghitung jumlah karakter keseluruhan dan tentukan frekuensi karakter. Nah, itu. Untuk source code tidak dibagikan karena materi di atas itu menjadi tugas. Dan sebelumnya untuk tugas praktikum itu kita ganti yang sebelumnya ini karena kalian akan menghadapi UAS, ah, mohon maaf, menghadapi UTS ke depannya. Jadi kami berikan keringanan untuk mengerjakan tugas yang sudah dikerjakan di kelas dan juga tugas tambahan untuk bagian paragraf. Oke, mungkin itu dulu dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang atau tidak kurang jelas review yang kami sampaikan. Semoga untuk tesnya nanti diberikan nilai yang memuaskan. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.